Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barril rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah karena pada pagi hari ini menjelang siang Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing ke tempat majlis yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah. Kita tujukan kepada orang-orang yang sakit di antara kita, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pengajian seperti sedia kala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang barokah yang luas kepada kita sekalian sehingga kita bisa selalu bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai juga kita mengingatkan pada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian tentang pentingnya kita menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa niat karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal berjamaah bagi kaum laki-laki yang merdeka, mukim, baligh dan tidak memiliki uzur, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sholat jamaah, sholat yang dilakukan minimal 2 orang. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bi 25 darajat. Katanya sholat jamaah itu lebih utama. Kalau lebih utama berarti lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya, lebih utama daripada sholat sendirian. Selisihnya adalah 25 derajat dalam satu riwayat. Artinya nanti kalau orang tersebut masuk surga, kemudian semakin derajatnya itu semakin tinggi, maka kesempurnaan nikmat-nikmat yang akan ia dapatkan di surga semakin banyak. Jadi sholat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah kita tahu
yaitu sesuatu yang kalau dilakukan oleh sebagian orang muslim, tidak harus setiap orang, dan dianggap mencukupi itu syiarnya nampak, maka dosa-dosa yang lain itu gugur, tidak berdosa karena sudah dilakukan oleh sebagian. Beda kalau fardu ain itu seperti sholat fardu, sholat zuhur dan lain sebagainya, tidak bisa dilakukan oleh orang lain kemudian dia tidak melakukannya, harus setiap orang melakukan. Itu adalah fardu ain, wajib, ilmu daruri. Itu harus dilakukan oleh setiap orang. Tidak boleh orang lain melakukan dia tidak dosa, enggak, tetap dosa. Jadi di sini menjelaskan berjamaah bagi laki-laki. Pertama laki-laki, kalau perempuan enggak. Kenapa perempuan itu tidak diwajibkan kepadanya? Karena perempuan itu sangat ditekankan untuk tertutup, sangat ditekankan. Makanya kalau di sini dijelaskan bahwasanya perempuan tersebut itu lebih utama kalau dia itu sholat di rumah. Karena apa? Karena syariat menekankan, menganjurkan bahwasanya perempuan itu semakin dia menutupi, semakin dia tertutup, maka semakin dia itu mendapatkan keutamaan. Makanya tidak diwajibkan kepada perempuan. Yang merdeka seperti kita, kalau hamba sahaya enggak, karena hamba sahaya itu katanya disibukkan dengan berkhidmah, melayani tuannya. Kemudian mukim artinya dia statusnya mukim, statusnya menempati pada suatu daerah. Jadi ada istilah mukim, ada istilah mustautin. Jadi ada istilah menempati pada suatu daerah, bertempat pada suatu daerah, ada istilah berdomisili. Kalau di sini yang wajib itu adalah seseorang yang menempati suatu daerah, meskipun dia tidak berdomisili di situ. Menempati suatu daerahnya itu dia sudah menempati suatu daerah 4 hari utuh. 4 hari utuh. Jadi kalau dia sudah menempat di suatu daerah 4 utuh, artinya tanpa menghitung daripada hari masuk dan hari keluar, maka itu statusnya adalah menempati suatu daerah atau istilahnya adalah mukim. Maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk berjamaah kalau dia laki-laki. Kemudian baligh itu kita tahu, baligh itu kemarin bahwasanya kalau laki-laki itu ada satu badannya di antara 2 bagian. Ada kalanya dia itu umur 15 tahun Hijriah, genap 15 tahun Hijriah, atau dia mimpi basah. Kalau perempuan satu di antara 3. Itu harus balik, sehingga dia wajib untuk berjamaah dan tidak memiliki uzur, maka itu hukumnya fardu kifayah. Tidak memiliki uzur, tidak memiliki alasan yang alasan itu diterima oleh syariat. Seperti apa alasan tersebut? Alasan itu seperti umpamanya hujan yang membasahi meskipun tidak lebat, gerimis yang bisa membasahi itu juga menjadi uzur. Ataupun dia itu merawat orang sakit umpamanya, atau takut di jalan nanti ada orang yang menghadangnya. Kenapa? Karena dia punya hutang, belum mempunyai uang untuk membayarnya, sehingga dia takut kalau di jalan nanti di gang ini nanti mesti akan ada ini si yang menagih hutang umpamanya.
dia keadaannya belum mampu, maka itu termasuk uzur. Kemudian juga kalau dia membelikan obat-obat untuk orang yang sedang sakit, umpamanya tidak ada orang lain kecuali dia, umpamanya seperti itu, merawat orang sakit kemudian membelikan obat-obat untuk orang sakit sehingga memerlukan waktu sehingga tidak berjamaah umpamanya, maka itu termasuk uzur. Artinya kalau orang tersebut itu sudah laki-laki, kemudian merdeka, kemudian dia adalah mukim, menempati suatu daerah yang 4 hari utuh, dan dia itu adalah balik, juga berakal tentu. Kenapa di sini tidak disebutkan berakal? Karena sudah maklum, sudah sudah diketahui kita bersama bahwasanya syarat orang tersebut untuk bisa melaksanakan syariat ataupun melakukan perbuatan-perbuatan taat, dia harus berakal. Kalau tidak, maka tidak berkewajiban bagi dia. Makanya di sini tidak ada namanya berakal. Tapi itu menjadi syarat juga. Jadi harus berakal. Kalau dia gila, tidak wajib bagi dia. Kemudian dia berakal dan tidak mempunyai uzur, tidak mempunyai alasan yang diterima oleh syariat, maka hukumnya fardu kifayah. Jadi sekali lagi, yang namanya fardu kifayah itu adalah jika sebagian dari mereka itu melaksanakan dan dianggap mencukupi. Kalau umpamanya satu daerah yang besar itu kan butuh beberapa tempat, yang tempat itu tempatnya itu menunjukkan syiar Islam, ciri khas Islam itu berjamaah. Oh, Islam itu ternyata rukun, sholat pun berjamaah. Oh, ini identik dari Islam, ciri khas Islam itu adalah jamaah. Jadi harus nampak. Tapi kalau tidak nampak, seperti umpamanya di daerahnya besar, kemudian jamaahnya itu jamaah di rumah masing-masing, tidak di musola, tidak di masjid, sehingga tidak nampak syiar Islam, maka tidak mencukupi. Artinya kalau tidak mencukupi, berarti masih terkena dosa. Jadi sehingga syiar Islam itu nampak. Jadi kalau umpamanya masjidnya ataupun daerahnya besar, butuh 5 supaya nampak, 5 tempat untuk berjamaah, yang sehingga orang kalau umpamanya ingin ke tempat tersebut tidak malu, karena memang umum nampak, maka butuh 5, berarti harus 5, maka itu dianggap mencukupi. Tapi kalau tidak, daerahnya besar, kemudian kemudian cuma 1, meskipun itu di masjid atau di musola, tapi nggak nampak karena saking besarnya daerahnya tersebut, tidak nampak bahwasanya ada syiar Islam yaitu berupa jamaah, maka tidak mencukupi. Kemudian yang berikutnya adalah berjamaah pada sholat Jum'ah adalah fardu ain bagi mereka. Berjamaah pada sholat Jumu'ah itu hukumnya fardu ain bagi mereka. Bagi siapa? Bagi laki-laki, bagi yang merdeka, kemudian mukim, balik, dan berakal juga, dan tidak mempunyai uzur. Itu fardu ain. Artinya harus dari setiap mereka itu harus berjamaah, tidak boleh diwakilkan. Jika mereka ditambah lagi, maksudnya berjumlah 40 orang. Jadi kalau suatu daerah itu ada jumlah 40 orang. 40 orang ini siapa? Merdeka. Itu tadi, merdeka, kemudian mukim, tidak mempunyai uzur, balik, berakal, laki-laki, jumlahnya 40. 40 ini sama imam. Kemudian jika mereka berjumlah 40 orang yang mukallaf,
Yang mukallaf tahu kita kan, mukallaf itu kalau orang ada mukallaf muslim, ada mukallaf kafir. Kalau mukallaf muslim itu adalah orang yang ada padanya balik, yaitu berakal, balik dan balik berakal itu maksudnya. Kalau telah telah sampai kepadanya dakwah Islam, mesti karena dia sudah muslim. Artinya balik berakal itu. Kemudian mustautin, berdomisili. Ini yang harus kita jelaskan, tekankan bahwasanya sholat Jum'ah itu hukumnya fardu ain bagi mereka itu laki-laki mukim. Kemudian ditambah lagi jumlahnya 40 orang dan mereka adalah mukallaf. Ditambah lagi mereka adalah mustautin, berdomisili. Berdomisili itu kayak seperti saya orang Banyuwangi. Meskipun di sini 10 tahun ataupun 20 tahun, tapi kan saya tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di sini kan. 100 tahun umpamanya, ataupun ketika itu meninggal umpamanya di sini, maka status saya itu adalah mukim, bukan mustautin, bukan berdomisili. Karena nggak ada niat untuk pindah dari Banyuwangi ke luar Banyuwangi, umpamanya seperti itu. Umpamanya si A itu ada di negeri orang atau di negara orang 30, 40 sampai dia meninggal, dia statusnya adalah mukim karena tidak ada niatan untuk berpindah domisili. Meskipun KTP-nya adalah KTP Jakarta umpamanya, KTP-nya adalah KTP Bogor, maka dia adalah mukim. Artinya kalau dia adalah mukim, maka tidak wajib untuk tidak sah sholat Jum'ah itu dengan orang itu. Karena syarat sahnya sholat Jum'ah itu harus dilakukan oleh 40 orang dan mustautin. Tapi wajib bagi dia untuk Jum'ah. Tidak sah sholat Jum'ah itu dengan orang itu, orang yang mukim tersebut. Dalam Syafi'i begitu, karena statusnya adalah mukim. Tapi dia wajib untuk sholat Jum'ah dan sholat jamaah, karena dia adalah mukim. Jadi harus mustautin, harus berdomisili. Kalau bapak-bapak di sini sudah pingin pindah, saya udah pindah domisili di sini. Ya berarti domisilinya di sini. Artinya menjadi sah Jum'ah itu dengan orang yang berdomisili. Bertempat tinggal di bangunan-bangunan permanen. Artinya bukan di hutan, bukan di padang pasir, bukan seperti kemah umpamanya. Itu kan nggak permanen itu. Iya. Kemudian yang bertempat di rumah permanen itu meskipun terbuat hanya sementara, kayak seperti, maksudnya sementara itu tidak tahan lama, terbuat dari kayu, kena hujan, habis itu hilang, buat lagi. Tapi itu kan permanen. Permanen itu tidak harus tahan lama, enggak. Beda kalau umpamanya kemah. Kalau kemah itu kan sewaktu-waktu bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, tidak permanen. Jadi di suatu daerah tersebut itu memang ada bangunan baik itu bangunan terbuat daripada kayu, daripada batu bata seperti ini, ataupun terbuat dari bambu umpamanya. Yang penting di situ daerahnya ada daerah, kemudian ada rumah-rumah, ada bangunan-bangunan yang sifatnya adalah permanen. Bukan di kemah-kemah, tenda-tenda, karena sholat Jum'ah tidak wajib bagi orang-orang yang tinggal di kemah-kemah, tenda-tenda. Jadi tidak wajib bagi orang yang menempati tenda, kayak seperti umpamanya pramuka umpamanya. Meskipun dia itu adalah
kadang 1 hari 2 hari umpamanya menempati di situ, maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Tidak wajib bagi dia untuk ahli kemah, penduduk yang kemah, kan kemah kadang banyak kan, maka tidak wajib bagi dia. Tidak wajib bagi orang-orang yang tinggal di kemah-kemah, tenda-tenda melakukan sholat Jumu'ah. Kemudian juga wajib juga sholat Jum'ah itu bagi orang yang mengambil suatu tempat sebagai domisili. Jadi kalau umpamanya ada seseorang tersebut itu ada di suatu tempat domisili dia, kemudian tidak ada jumlahnya 40 orang, tapi apa? Tapi dia itu mendengar azan sholat Jumu'ah dari daerah lain. Sekira orang yang azan tersebut suaranya lantang dan bisa didengar oleh daerah yang tidak wajib sholat Jum'ah karena tidak ada 40 orang. Jadi umpamanya, kan kalau kita sudah tahu ya, kalau umpamanya daerah dinamakan daerah Jum'ah. Jadi daerah Jum'ah jadi ini daerah. Kemudian ini daerah. Jadi kita kemarin menjelaskan bahwasanya satu daerah dengan daerah yang lain itu bisa dikatakan ini daerah. Itu kan kalau nanti dipisah dengan ruang kosong. Artinya tidak ada bangunan. Tidak ada bangunan di sini seukuran 150 meter. Di sini adalah daerah tersebut. Daerah yang wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena di situ ada laki-laki, jumlahnya ada 40. Kemudian adalah mustautin, berdomisili, wajib bagi dia. Tapi kalau di sini tidak ada 40 orang. Maka 40 orang ini tapi berdomisili dia. Maka nanti menjadi wajib kalau dia mendengar suara adzan sholat Jumat dari daerah yang wajib sholat Jumat, meskipun tidak jelas maksudnya apa itu, tapi jelas ngerti bahwasanya itu adalah adzan sholat Jumat itu. Maka nanti daerah ini menjadi wajib pergi ke tempat ini. Kemudian sholat Jumat yang wajib bagi orang-orang yang berniat untuk bermukim di kalangan mereka. Sholat Jumat juga wajib bagi orang-orang yang berniat untuk bermukim di kalangan mereka yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat juga itu diwajibkan kepada orang yang bermukim, niat mukim. Jadi kalau dia ada di suatu daerah, nyampe dari perjalanan, ada di suatu daerah, dan dia itu niat bermukim, maka bagi dia itu wajib juga sholat Jumu'ah. Wajib sholat Jumat bagi orang yang mukim, tapi tidak menjadikan sahnya Jumat dengan orang itu. Jadi supaya Jumat itu bisa sah harus dengan mustautin, harus dengan orang yang berdomisili. Tapi apakah orang yang statusnya mukim itu siapa itu nanti dijelaskan. Apakah wajib? Wajib bagi dia.
bagi dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut selama 4 hari penuh. Yang wajib mengadakan pelaksanakan sholat Jumat tersebut selama 4 hari penuh, yakni selain hari masuk dan hari keluar. Artinya mukim itu adalah orang yang menempati di suatu tempat 4 hari utuh tanpa menghitung hari masuk dan keluar. Maka orang ini statusnya adalah mukim. Atau dia itu belum ada 4 hari penuh, tapi dia sudah sampai pada suatu tempat dan niat untuk apa? Untuk menetap di situ 4 hari utuh. Jadi dia itu masih 1 hari umpamanya, tapi dia niat bahwa udah ada di situ, niat bagi dia untuk menetap di situ 4 hari utuh tanpa menghitung hari masuk dan hari keluar. Maka dia statusnya meskipun 1 hari wajib untuk sholat Jum'ah, karena dia statusnya adalah mukim. Paham ya? Iya. Lah, seperti contoh umpamanya ada seseorang masuk pada suatu daerah hari Senin, kemudian supaya dia dikatakan nanti membahas masalah musafir ini, dia statusnya di situ nanti membahas masalah musafir. Statusnya dia itu adalah masih tergolong musafir atau mukim. Tidak ada niat bagi dia untuk menetap di situ. Supaya dia itu dikatakan masih musafir bukan mukim, belum niat meskipun nempat di situ, supaya bisa tidak wajib bagi dia untuk Jumat. Karena statusnya adalah musafir, tidak wajib bagi dia untuk sholat jamaah, maka dia di situ kalau umpamanya menempati di suatu tempat dan maksudnya hari Senin, maka dia harus keluar. Belum ada niat tadi, niat untuk menetap di situ, maka dia harus keluar pada hari Jumat sebelum tenggelamnya matahari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Karena dia masuk hari Senin, dan sebelum tenggelamnya matahari pada hari Jumat, maka dia harus keluar dari tempat tersebut supaya dikatakan dia masih tergolong musafir dan tidak wajib untuk berjamaah, tidak wajib untuk Jumat. Kemudian sholat Jumat juga wajib bagi seorang yang mendengar suara azan. Ini tadi yang muadzin yang keras suaranya dari ujung daerah yang berdekatan dengan balad Jumat. Itu tadi. Sholat Jumat juga wajib bagi seseorang yang mendengar suara azan. Seorang muadzin yang keras suaranya dari ujung daerah yang berdekatan dengan balad Jumat. Jadi ada balad Jumat. Balad Jumat itu balad yang di situ, balad itu bukan tertentu negara, bisa daerah, bisa kampung umpamanya. Tapi itu pun perbedaan ulama tentang apakah kampung, apakah harus kota, apakah harus ada hakim, kemudian polisi baru dikatakan negara. Intinya kalau sudah memenuhi persyaratan dia itu melaksanakan sholat Jumat, laki-laki, kemudian tidak punya uzur, dia adalah orang yang mustautin, kemudian dia adalah orang mukallaf, maka wajib bagi dia dan bertempat di suatu bangunan yang permanen, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan daerah yang lain, daerah yang tadi kita gambar, yang tidak wajib sholat Jumat karena tidak ada 40, maka juga wajib untuk melaksanakan sholat Jumat kalau dia mendengar suara azan dari daerah tetangga, dari daerah yang wajib sholat Jumat. Maka wajib bagi dia. Suara azan ini yang bagaimana? Suaranya orang yang azan itu lantang. Kemudian apa? Kemudian udaranya itu sedang, tidak karena angin yang yang bertiup kencang, yang kencang, sehingga menyampaikan
suara tersebut pada daerah yang tidak wajib sholat Jumat. Seandainya tidak ada angin itu tidak mendengar, tidak ada angin yang kencang. Artinya anginnya itu angin yang biasa. Nah, kemudian dia bertempat di tempat yang tidak terlalu tinggi, ya biasa, datar. Maka kalau umpamanya dia orang yang ada di daerah yang tidak wajib sholat Jumat tadi mendengar adzan sholat Jumat di daerah yang wajib sholat Jumat, maka orang tersebut, orang yang di daerah yang tidak wajib sholat Jumat, maka wajib juga sholat Jumat. Kemudian syarat-syarat sahnya sholat Jumat waktu zuhur. Jadi masuk waktu zuhur. Waktu zuhur itu adalah dari bergesernya bayangan suatu benda ke arah barat, dari tengah langit ke arah barat, sampai bayangan suatu benda sama dengan bendanya ditambah bayangan istiwa. Itu jam 2 umpamanya melaksanakan kayak seperti kemarin kan, ada dibagi jadi 2 gelombang. Gelombang pertama ketika baru masuk waktu, kemudian gelombang kedua jam 2 umpamanya, bisa saja. Yang penting waktunya masih waktu zuhur. Jika waktu zuhur telah habis, maka ia mengqadanya dalam bentuk sholat Jumat, sholat zuhur. Jadi waktu zuhur, jadi niat sholat Jumat tapi dikerjakan 4 rakaat. Paham ya? Jadi kalau umpamanya jika waktu zuhur telah habis, maka ia mengqadanya dalam bentuk sholat zuhur. Ini maksudnya begini. Jadi kalau habis sholat zuhur, waktu zuhur di situ seharusnya melaksanakan sholat Jumat pada waktu zuhur, habis, maka maka dikerjakan waktu zuhur. Tapi kalau umpamanya seseorang yang wajib di sini tadi kan waktu zuhur, seseorang dikatakan menemukan sholat jamaah pada Jum'ah, itu kalau dia itu menemukan 1 rakaat daripada imam. Jadi kalau umpamanya dia itu datang pada waktu imam rukuk tumaknina pada rakaat berikutnya, pada rakaat yang kedua, iya kan? Kemudian dia baru datang menemukan rukuk tumaknanya imam pada rakaat kedua. Dia berarti menemukan satu rakaat. 1 rakaat berarti apa? Berarti dia nanti menambahi 1 rakaat lagi, karena menemukan 1 rakaat imam sholat jamaah pada Jum'ah. Tapi kalau dia tidak menemukan 1 rakaat, ketika mau salam dia datang, imam mau salam dia datang, kemudian sholat seperti biasa, kemudian sholatnya niatnya adalah niat Jumat, tapi dia mengerjakan berapa? 4. Jadi dia mengerjakan 4. Kalau dia tidak menemukan 1 rakaat daripada jamaah pada imam. Paham ya? Kemudian 2 kali khutbah sebelum sholat di waktu zuhur yang didengarkan oleh 40 orang. 2 kali khutbah sebelum sholat di waktu zuhur. Artinya di sini sebelum sholat itu berbeda dengan sholat Idul Fitri, iya kan? Idul Fitri atau Idul Adha itu kan sholat dulu baru khutbah, kan gitu. Tapi kalau di sini itu adalah 2 kali khutbah sebelum sholat. Jadi khutbah dulu baru sholat. Itu maksudnya begitu. Di waktu zuhur, artinya khutbahnya itu juga di waktu zuhur, yang didengarkan oleh 40 orang. 40 orang yang tadi yang wajib untuk sholat Jumat.
Yang sah sholat Jumat itu dengan orang itu mustautin, dia adalah berdomisili, laki-laki, tidak punya uzur, itu harus didengar khutbah tersebut. Tapi yang dimaksud di sini adalah rukun-rukunnya saja. Kemudian dilakukan secara berjamaah dengan 40 orang tersebut. Dilakukan secara berjamaah dengan 40 orang tersebut. Artinya itu tadi, bahwasanya dinamakan 40 itu menemukan jamaah ketika pada rakaat pertama. Ketika pada rakaat pertama. Artinya kalau umpamanya ada seseorang jumlahnya pas 40 dengan imam. Kemudian apa? Sudah rakaat pertama, kemudian karena sesuatu hal satu orang mufarokoh, karena pengen cepet-cepet umpamanya mufarokoh, tapi sudah menemukan satu rakaat. Pada rakaat yang kedua mufarokoh, berarti kan tinggal 39, maka itu mencukupi. Kenapa yang diwajibkan pada rakaat yang pertama? Paham ya? Dilakukan secara berjamaah dengan 40 orang tersebut. Tidak dibarengi sholat Jumat lain di suatu daerah. Jika ternyata dilaksanakan 2 sholat Jumat, maka jika salah satu mendahului yang lainnya dalam takbiratul ihramnya, maka sholat Jumat yang sah adalah yang mendahului, dan yang belakangan didahului tidak sah. Sebagian ulama mazhab Syafi'i berkata hukum ini berlaku jika memang memungkinkan bagi mereka untuk berkumpul di suatu tempat. Jika hal ini sulit, maka boleh bagi mereka mengadakan sholat Jumat berbilang lebih dari 1 sesuai dengan kebutuhan. Maka sholat Jumat yang mendahului dan yang didahului sah. Kemudian syaratnya lagi menurut Syafi'iyah, pada suatu daerah Jumat itu tidak lebih dilakukan sholat Jumat dari 1 sholat Jumat. Jadi kalau umpamanya lebih daripada 1, 2, 3, 4, maka nanti yang dihitung sah itu yang mana? Imam yang melakukan takbiratul ihram yang pertama. Jadi yang mengucapkan habisnya roh pada takbiratul ihram yang pertama. Umpamanya di sini melakukan di suatu daerah ada 2 sholat Jumat berbarengan. Kemudian Jum'ah yang masjid yang pertama, imamnya itu takbir Allah panjang, Allah. Kemudian yang belakangan, yang masjid yang kedua, belakangan membaca Allahu Akbar, tapi memenuhi persyaratan Allahu Akbar. Akbarnya dahuluan, maka yang dihitung itu yang selesai melakukan takbir ra pada akbar pada takbiratul ihram. Itu jadi yang melakukan atau mengucapkan takbiratul ihram yang pertama itu yang dianggap sah sholat Jum'ahnya. Itu kalau tanpa ada sebab, kata para ulama. Kalau ada sebab, artinya tidak memungkinkan di suatu daerah itu kecuali melakukan sholat Jumat lebih daripada 1, ada 2, 3, maka tidak berlaku yang ini, yang takbir yang pertama yang mana tidak berlaku. Kedua-duanya sama-sama sah. Kedua-duanya sama-sama sah. Jadi seperti umpamanya masjid yang 1 tidak mencukupi, kemudian membuat masjid lain pada satu daerah, maka ya tidak berlaku hukum ini. Hukum harus yang dianggap sah itu adalah orang yang membaca takbiratul ihram yang pertama, tidak berlaku. Jadi kedua-duanya sama sah. Karena apa? Karena sama-sama, karena ada sebab. Di antaranya adalah tidak mencukupinya masjid ataupun tempat untuk melakukan sholat Jum'ah pada yang pertama, pada yang melakukan sholat Jum'ah yang pertama tadi. Jadi bisa membuat masjid ataupun
membuat tempat tersebut untuk melakukan sholat Jumat. Kalau menurut Syafi'iyah kan tidak harus di masjid kan? Tidak harus di masjid, bisa di lapangan umpamanya melakukan sholat Jumat. Kemudian rukun-rukun dua khutbah. Rukun-rukun dua khutbah. Memuji Allah, sholawat kepada Nabi, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ dijelaskan dengan lafaz alhamdulillah, lillahil hamd. Tidak harus alhamdulillah. Lillahil hamd walahun ni'matu walahul fadlu. Alhamdulillah, lillah walillahil hamd. Tidak harus alhamdulillah intinya. Bisa walillahil hamd. Karena ada sebagian itu mengatakan harus alhamdulillah, tidak boleh walillahil hamd. Tidak, tetap yang penting adalah itu adalah puji-pujian. Sholawat kepada Nabi dengan apapun sholawat Nabi. Bisa itu dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad, bisa. Kemudian dan berwasiat takwa, yaitu dengan menganjurkan kepada ketaatan dan melarang dari perbuatan maksiat atau salah satunya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya bertakwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Itu juga rukun. Memuji Allah, sholawat kepada Nabi, dan berwasiat takwa dalam dua khutbah. Ini dua khutbah. Jadi kalau kita itu tahu tentang rukun-rukunnya, yang penting rukunnya sudah terpenuhi, kemudian ditambah dengan yang lain dari kita, umpamanya ingin menyisifkan tentang tanzih dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting rukun-rukunnya sudah ada. Apa itu? Pada khutbah yang pertama, yang kedua itu harus ada memuji kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah sholawat. Yang ketiga adalah berwasiat untuk takwa. Ini harus ada pada dua khutbah, khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Membaca satu ayat yang dipahami di salah satu dari dua khutbah. Membaca ayat yang bisa dipahami. Satu ayat yang bisa dipahami. Umpamanya tidak bisa dipahami, ya nggak bisa. Umpamanya summa nazar, umpamanya. Kemudian dia melihat. Nggak bisa dipahami. Apalagi biasanya dijelaskan itu tidak dipahami. Satu ayat, harus satu ayat. Satu ayat. Meskipun itu adalah pendek. Pamannya yang memahami itu seperti ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu kan satu ayat. Satu ayat. Di salah satu dari dua khutbah ini membacanya di salah satu khutbah. Bisa khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Membaca doa untuk orang-orang mukmin di khutbah yang kedua. Membaca doa kepada orang mukmin terserah sikotnya bagaimana. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, bisa. Atau Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, bisa. Karena sebagian daerah itu kalau kita karena terkenal dari kakek-kakeknya itu kalau berdoa istighfar untuk orang-orang muslim itu teksnya itu harus Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Harus begitu di sana, sebagian daerah itu begitu. Kalau kita berdoa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat tidak sah katanya. Padahal tidak. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat bisa, atau Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ini pada khutbah yang kedua. Kalau ayat tadi itu adalah di salah satu khutbah, baik yang pertama atau yang kedua. Kalau alhamdulillah,
kemudian sholawat dan berwasiat itu ada di 2 khutbah. Ini penting, ini rukun khutbah supaya kita kuasain. Kemudian habis itu terserah kita menyisipkan yang lain, yang penting rukunnya terpenuhi. Jadi memuji kepada Allah, kemudian sholawat, kemudian berwasiat dan bertakwa, itu ada di 2 khutbah. Kemudian kalau membaca ayat yang memahami 1 ayat minimal, maka itu bisa di salah satu khutbah, baik yang pertama atau yang kedua. Kemudian yang berikutnya itu adalah mendoakan kepada orang muslim. Ini di khutbah yang kedua. Cuma kalau ini membaca doa untuk orang muslim itu diubah yang kedua, baiknya kata para ulama membaca ayat itu pada khutbah yang pertama supaya seimbang. Seimbang. Tadi kan tiga-tiganya ada di 2 khutbah. Kemudian untuk membaca ayat diletakkan pada khutbah yang pertama, baru kemudian doa itu pada khutbah yang kedua. Nah, syarat-syarat 2 khutbah tadi rukun, sekarang syarat suci dari 2 hadas besar dan kecil, dan dari najis di badan, tempat, dan sesuatu yang dibawa, sama seperti orang ketika sholat. Suci dari 2 hadas, hadas besar ataupun hadas kecil, dari najis di badan, tempat yang maksudnya ya seperti penjelasan pada waktu sholat kemarin, dan sesuatu yang dibawa. Sesuatu yang dibawa, baik itu adalah HP, baik itu adalah selendang, sesuatu yang dibawa, maka itu harus juga suci daripada najis. Menutup aurat bagi laki-laki itu tentunya di antara pusar dan lutut. Itu mencukupi itu. Khutbah menutupi aurat hanya di antara pusar dan lutut. Tapi kalau di Indonesia mungkin dianggap tidak sah kan? Padahal auratnya laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Kalau umpamanya semuanya orang bodoh, tidak ada yang mengerti. Yang alim itu hanya satu, punya pakaian satu, hanya menutupi bagian pusar dan lutut, maka didahulukan yang itu. Mungkin orang yang tidak mengetahui ini yang pakai jubah padahal tidak pernah belajar harus didahulukan. Enggak ada dalam Islam begitu, enggak ada. Apa kealiman seseorang tertutup dengan jubah itu enggak ada. Karena dia tidak mengetahui tentang agama sama sekali, hanya berpakaian jubah, nggak bisa didahulukan. Yang bisa tentang masalah Jumat itu yang harus didahulukan. Yang alim tentang masalah Jumat itu yang harus didahulukan, meskipun dia hanya menutupi bagian pusar dan lutut umpamanya. Bisa saja kan terjadi seperti itu. Atau ya bahasa kasarnya itu dia pakainya pakaian biasa, menutupi aurat, pakai sarung, atau pakai celana umpamanya, pakai kaos umpamanya. Kemudian ada yang jubahan, didahulukan yang jubah, enggak. Dilihat daripada orang ini ngerti apa enggak itu. Kemudian berdiri dalam kedua khutbah jika mampu. Berdiri ini rukun ini. Tidak boleh kalau umpamanya seperti halnya dalam ini syarat syarat khutbah. Tidak boleh kalau dia tidak sah, kalau dia mampu untuk berkhutbah dengan berdiri, dilakukan dengan duduk. Jadi kalau mampu untuk berkhutbah, maka dia harus melakukannya dengan berdiri. Duduk di antara 2 khutbah. Duduk di antara 2 khutbah. Paling sedikit sekedar tumak ninah itu kan maksudnya berhentinya dengan serentak semua anggota badan dengan seukuran membaca subhanallah. Itu ya nanti paling utama itu adalah berhenti kemudian membaca qul huwallahu ahad umpamanya. Itu utama itu.
Meskipun nggak membaca apa-apa tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah bersambungan antara rukun-rukun kedua khutbah. Bersambungan artinya tidak boleh dijeda dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan khutbah. Khutbah pertama selesai umpamanya. Kemudian ada panitia mengumumkan hasil infak. Habis khutbah pertama belum khutbah kedua ada panitia DKM masjid umpamanya mengumumkan pengumuman banyak sekali, di antaranya adalah hasil infak. Ini kan tidak ada hubungannya dengan khutbah, maka nanti bisa membatalkan dua khutbah. Kalau batal dua khutbahnya berarti Jum'ahnya juga batal. Diulang maksudnya. Harus diulangi dari awal. Kalau itu termasuk ada kaitannya. Misalkan si khotib ini berhadas misalnya. Kenapa? Masih ada kaitan. Terus ngambil wudhu lagi masih ada kaitan. Iya, ada kaitannya itu. Ada kaitannya, enggak membatalkan. Tetap mualah. Disebut apa namanya? Mualah. Bingung nanti. Bersambungan antara kedua khutbah dengan sholat. Nah, begitu juga antara dua khutbah dengan sholat. Kalau tadi di antara dua khutbah harus bersambungan antara khutbah yang pertama yang kedua. Begitu juga dua khutbah ini dengan sholat. Tidak boleh pengumuman itu diletakkan setelah dua khutbah sebelum sholat, yang memungkinkan untuk memutus berhubungannya antara dua khutbah dengan sholat. Kemudian kedua khutbah disampaikan dalam bahasa Arab, artinya rukunnya. Rukunnya itu harus dengan bahasa Arab. Jadi tidak bisa dengan bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah umpamanya. Sholawat serta salam tanpa dengan bahasa Arab. Tapi kalau diulangi ya enggak jadi apa, enggak masalah. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang tafaqquh fiddin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.